Apa kabar anak-anak? Kita berjumpa lagi di channel Matematika Esperoga. Semoga semua sehat walafiat dan pandemi segera berakhir. Amin. Pada pertemuan kali ini, Bu Endang akan menyampaikan materi Matematika kelas 8 bab bangun ruang sisi datar. Kita akan mempelajari kubus, balok, prisma, dan limas. Apa saja yang bisa diambil manfaatnya dari pelajaran ini? Yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan unsur-unsur atau bagian-bagian dari bangun ruang sisi datar, juga sifat-sifatnya. Ada berapa banyaknya sisi, banyaknya rusuk, juga banyaknya titik sudut. Yang kedua, bisa menghitung jumlah panjang rusuk atau panjang kerangka bangun ruang sisi datar. Yang ketiga, bisa membuat jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Keempat, bisa menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar. Yang kelima, bisa menghitung volume bangun ruang sisi datar. Selain itu, juga bisa menghitung panjang diagonal sisi maupun panjang diagonal ruang. Sebelumnya, mari kita mengenal dulu macam-macam bangun ruang sisi datar. Yang pertama, kubus. Dalam kehidupan sehari-hari kalian mengenal apa itu rubik. Ini bentuknya kubus seperti ini. Yang berikutnya, kalian kalau adik-adiknya punya mainannya, ini berbentuk balok ya. Jadi ada kubus, balok, prisma. Prisma itu bermacam-macam. Yang ini tunjukkan dari kerangkanya. Ada prisma segitiga. Dalam menamakan sesuai dengan nama alasnya, ini alasnya segitiga, tutupnya juga segitiga, ini dinamakan prisma segitiga. Kemudian ada prisma segi empat, ya sama saja seperti tadi balok, kubus, itu juga merupakan prisma segi empat. Kemudian ada prisma segi lima, ini jadi ada 5 rusuknya, ini atas, rusuk bawah juga 5, ini dinamakan prisma segi 5. Kemudian ada prisma segi 6, alasnya segi 6, tutupnya juga segi 6, ini dinamakan prisma segi 6. Kemudian kalian mengenal limas, ada limas segitiga. Ini jadi alasnya segitiga dihubungkan dengan puncak. Ini limas segitiga. Ada limas segi 4. Ini alasnya segi 4 dihubungkan dengan puncak. Ini yang dinamakan limas segi 4. Limas segi 5. Ini ada alasnya segi 5 dihubungkan dengan puncak. Ini yang dinamakan limas segi 5. Yang berikutnya limas segi 6, alasnya segi 6 dihubungkan dengan puncak. Ini limas segi 6. Masing-masing kerangka bangun ruang sisi datar sudah Ibu tunjukkan. Nanti kalian bisa mencari benda-benda yang berada di sekitar kalian sebagai contoh mana yang merupakan kubus, balok, prisma maupun limas. Di sini dari kerangka masing-masing ini, kalau nanti setiap sisinya itu dilapisi dengan bidang datar, ini merupakan bangun. Langsung saja kita pelajari bangunnya satu persatu. Yang pertama kita pelajari kubus. Di sini ditunjukkan gambarnya. Ini ada kubus. Dalam menamakan kubus itu sesuai dengan nama titik sudutnya. Di sini diberikan titik sudutnya A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi nama kubusnya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Seperti tadi yang sudah disampaikan ini pada rubik ini berbentuk kubus. Sekarang kita cari unsur-unsur dari kubus itu apa saja. Yang pertama, sisinya ada berapa? Kita lihat. Kalau dari rubik ini
ada macam-macam warnanya, jadi nampak jelas ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 sisi. Masing-masing berbentuk apa? Untuk bidang sisinya ini ternyata ukurannya sama semua. Jadi sisinya ini berbentuk persegi. Jadi langsung mengenal sifat-sifatnya. Jadi setiap sisinya berbentuk persegi karena ke-6 persegi itu bentuk dan ukurannya sama, maka dikatakan persegi yang kongruen. Kongruen itu bentuk maupun ukurannya sama. Sekarang kita cari untuk kubus itu ada berapa buah rusuknya. Dari kerangka ini mudah untuk menghitung. Yang mendatar dulu kita cari, mendatar atau yang horizontal. Yang di alas ini ada 1, 2, 3, 4. Yang atas ada 1, 2, 3, 4. Berarti rusuk yang horizontal atau yang mendatar itu ada 8. Rusuk yang vertikal atau yang tegak 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti jumlah rusuk seluruhnya ada 12. Ada berapa buah titik sudutnya? Tinggal kita hitung tadi. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik sudutnya ada 8. Sekarang dari bangun kubus ABCD EFGH ini kita tunjukkan sisinya tadi ada 6 dan masing-masing berbentuk persegi. Kita bisa menyebutkan ini ada bidang sisi alas. Alas itu yang bawah, berarti ada sisi A, B, C, D. Ternyata sisi alas itu juga sama dengan atas, berarti E, F, G, H. Kita cari mukanya sama belakang. Muka ada A, B, F, E, A, B, F, E. Sisi yang berada di belakang D, C, G, H. D, C, G, H. Samping ada 2, B, C, G, F, B, C, G, F, dan A, D, H, E. A, D, H, E. Ke-6 sisi ini masing-masing berbentuk persegi. Yang berikutnya rusuknya tadi. Kalau dilihat dari bangun ini, rusuk yang mendatar tadi apa saja bisa disebutkan. Yang sejajar dulu kita lihat AB. AB sama dengan DC, sejajar dengan EF, sejajar dengan HG. Ini baru dapat 4 rusuk yang sejajar. Yang berikutnya masih yang horizontal. AD sejajar dengan BC, sejajar dengan EH, dan sejajar dengan FG. Jadi rusuk yang horizontal ada 8. Terus rusuk yang vertikal atau yang tegak AE sejajar dengan BF, sejajar dengan CG, dan sejajar dengan DH. Jadi ada 4. Jadi semua rusuknya ada 12. Titik sudutnya tinggal kita sebutkan pojok-pojoknya semua. Jadi titik sudutnya ada 8, A, B, C, D, E, F, G, H. Sifat-sifat kubus tadi, setiap sisinya berbentuk persegi yang kongruen atau sama dan sebangun. Setiap rusuknya kita lihat, rusuk-rusuknya tadi ukurannya sama enggak? Ternyata dari
12 rusuk ini sama panjang. Jadi setiap rusuknya sama panjang. Sekarang kita lihat ABFE. ABFE kalau di sini berarti sisi tegak. Yang sisi tegak pada gambar ini dinamakan bidang frontal. Maksudnya apa? Bidang yang sesuai dengan bentuk sebenarnya. Kalau pada gambar ini ABFE nampak jelas berbentuk persegi. Ini dari yang sesungguhnya semua berbentuk persegi. Tapi ada ini yang BCGF. Kalau dilihat pada gambar nampaknya seperti jajar genjang. Padahal ini juga persegi. Jadi sekali lagi yang disebut bidang frontal itu bidang yang sesuai dengan bentuk yang sebenarnya.